Bayangkan sebuah negeri di ujung barat Nusantara, yang selama berabad-abad dikenal sebagai gerbang emas perdagangan rempah-rempah. Tanahnya kaya, lautnya strategis, dan rakyatnya tidak tunduk begitu saja. Disinilah kisah heroik dimulai, di tanah Aceh. Ketika Belanda berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Nusantara, hanya satu kekuatan besar yang masih bertahan, Kesultanan Aceh. Perang Aceh bukan hanya sekadar konflik bersenjata. Ia adalah lambang dari tekad, kehormatan, dan keengganan untuk dijajah. Dari tahun 1873 hingga dekade 1910-an, rakyat Aceh tidak pernah benar-benar menyerah. Dalam bayang-bayang meriam Belanda dan politik pecah belah kolonial, para pejuang Aceh bertahan dengan semangat jihad dan cinta tanah air. Perang ini melibatkan strategi militer, infiltrasi, propaganda, dan perang psikologis. Tapi di balik itu semua, ada cerita manusia, tentang Teku Umar yang bermain ganda, Kat Nyak Dien yang melawan sampai akhir, dan ribuan pejuang tak bernama yang rela mati demi kebebasan. Perang Aceh adalah babak terakhir dan paling berdarah dari perlawanan lokal terhadap kolonialisme Belanda. Bagaimana perang ini dimulai? Apa yang membuatnya bertahan begitu lama? Dan apakah benar Aceh adalah perlawanan terakhir sebelum Hindia Belanda benar-benar jatuh ke tangan penjajah? Kesultanan Aceh Darussalam berdiri sebagai salah satu kerajaan Islam paling kuat dan makmur di Asia Tenggara sejak abad ke-16. Terletak di posisi strategis Selat Malaka, Aceh menjadi pusat perdagangan dan diplomasi, menjalin hubungan dengan Turki Utsmani, Inggris, dan bahkan Prancis. Kekuatan militernya disegani, dan para Sultan Aceh dikenal sebagai pelindung Islam serta penjaga kedaulatan wilayah mereka. Ketika VOC digantikan oleh Hindia Belanda di awal abad ke-19, Belanda memulai ekspansi militer ke wilayah Sumatera. Namun Aceh bukan target yang mudah. Kesultanan ini memiliki jaringan pertahanan yang kuat, elit lokal yang berpengaruh, serta rakyat yang fanatik dalam membela agamanya. Belanda mencoba diplomasi, tetapi Aceh tidak percaya pada niat baik kolonial. Tahun 1871, perjanjian Sumatera antara Inggris dan Belanda membuka jalan bagi invasi. Inggris menyerahkan kendali atas Aceh kepada Belanda, dengan imbalan pengakuan atas pengaruh Inggris di Malaya. Perjanjian ini menjadi sinyal bahwa Belanda akan segera menyerbu Aceh. Dan hanya 2 tahun setelahnya, perang pun meletus. Tahun 1873, pasukan Belanda melancarkan invasi pertama mereka ke Banda Aceh, ibu kota kesultanan. Mereka mengira akan menang cepat. Tapi realitanya berbeda. Medan berat, perlawanan sengit, dan kondisi tropis menghantam pasukan Eropa. Jenderal Johan Kohler, pemimpin serangan, tewas tertembak. Ini menandai awal dari perang yang akan berlangsung puluhan tahun. Aceh tak hanya melawan dengan pedang dan peluru, tapi juga dengan strategi, penguasaan medan, dan tekad yang membara. Mereka tidak hanya mempertahankan tanah, tapi juga harga diri dan iman. Aceh menggunakan taktik gerilya jauh sebelum kata itu populer dalam perang modern. Mereka menghindari pertempuran terbuka yang merugikan, dan memilih menyergap, menyerang logistik, serta memanfaatkan jaringan hutan dan pegunungan. Rumah-rumah rakyat dijadikan benteng, dan masjid menjadi pusat komando serta semangat jihad. Para ula balang dan ulama berperan penting dalam mengobarkan perlawanan. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Teku Umar. Ia berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, bahkan menerima senjata dan logistik dari mereka. Namun pada momen yang tepat, ia membelot dan menyerang balik dengan kekuatan berlipat. Strategi liciknya membuat Belanda frustrasi dan memaksa mereka mengubah taktik. Kat Nyak Dien, istri Teku Umar, menjadi simbol perlawanan perempuan Aceh. Setelah suaminya gugur dalam pertempuran, ia melanjutkan perjuangan dengan keberanian luar biasa. Meskipun akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Sumedang, semangatnya tetap hidup di hati rakyat Aceh. Belanda tak tinggal diam. Mereka menerapkan taktik divide et impera alias pecah belah, mencoba mengadu domba antar pemimpin lokal. Selain itu, mereka mendatangkan Snoek Hurgronje, seorang orientalis, yang menyarankan agar Belanda memisahkan antara ulama dan bangsawan, serta melemahkan pengaruh Islam dalam perlawanan.
Namun bahkan strategi ini pun tak bisa segera menundukkan Aceh. Perang terus berkecamuk. Bergeser dari pertempuran besar ke perang bayangan yang terus menyala di desa-desa, di masjid, dan di hati rakyat. Frustrasi dengan perlawanan yang tak kunjung reda, Belanda mulai mengubah pendekatan mereka. Taktik militer berubah dari operasi besar menjadi operasi kecil, terarah, dan brutal. Mereka membentuk pasukan khusus, Marechaussee, untuk mengejar para gerilyawan ke pelosok-pelosok Aceh. Belanda juga menggunakan taktik bumi hangus, membakar desa, menghancurkan sawah, dan merampas logistik rakyat. Siapapun yang dicurigai membantu pejuang, akan dihukum mati. Perang menjadi tidak hanya militer, tapi juga psikologis, menanamkan ketakutan untuk menghancurkan semangat perlawanan. Snoek Hurgronje menjadi arsitek dari pendekatan ini. Ia menyarankan agar Belanda mengisolasi para ulama, menghapus sistem pendidikan Islam, dan menggantinya dengan sekolah kolonial. Tujuannya jelas, menghapus sumber ideologis dari perlawanan Aceh. Akibatnya, perang ini mulai menelan korban massal dari kalangan sipil. Anak-anak, perempuan, dan lansia menjadi korban penindasan. Namun, di sisi lain, brutalitas ini justru membuat perlawanan semakin mengakar. Aceh bukan hanya berperang dengan peluru, tapi dengan keyakinan bahwa mereka melawan bukan hanya penjajah, tapi musuh agama dan budaya. Brutalitas ini meninggalkan luka mendalam. Bahkan setelah Belanda mengklaim kemenangan, perlawanan kecil terus berlangsung hingga awal abad ke-20. Tak ada satupun wilayah di Hindia Belanda yang membuat penjajah menderita sekeras ini. Pada tahun 1904, Belanda mengklaim bahwa perang telah selesai. Tapi ini hanyalah kemenangan di atas kertas. Sisa-sisa pejuang Aceh masih bertahan, bergerilya, dan bahkan menginspirasi pemberontakan-pemberontakan kecil di tempat lain. Aceh tetap menjadi mimpi buruh kolonial. Bahkan ketika Hindia Belanda telah ditata sepenuhnya, Katnyak Dien ditangkap dan diasingkan, namun tidak pernah menyerah secara ideologis. Ia buta, sakit-sakitan, tapi tidak pernah memberikan informasi apapun kepada Belanda. Ia wafat dalam pengasingan pada 1908, dan baru puluhan tahun kemudian diakui sebagai pahlawan nasional. Perang Aceh juga mengubah wajah militer dan politik Belanda. Mereka belajar bahwa kolonisasi tak cukup dengan senjata. Harus ada kontrol ideologi, budaya, dan pendidikan. Maka lahirlah politik etis dan sekolah-sekolah Belanda yang bertujuan menciptakan elit pribumi patuh. Namun semangat perlawanan Aceh tidak mati. Ia menjadi bagian dari identitas rakyat Aceh hingga kini. Dari puisi-puisi perjuangan, hikayat, hingga nama-nama jalan di kota-kota Indonesia hari ini, semuanya menyimpan jejak perang yang sangat menentukan ini. Perang Aceh adalah pengingat bahwa penjajahan tidak pernah diterima sepenuhnya, dan selalu ada sekelompok orang yang memilih untuk melawan meski dengan harga paling mahal, nyawa. Secara militer, Belanda memang berhasil menduduki Aceh. Tapi secara moral dan psikologis, mereka tak pernah benar-benar menaklukkan rakyatnya. Bahkan selama masa penjajahan resmi, Belanda harus terus mengawasi Aceh dengan kekuatan militer yang besar. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kekalahan Aceh hanyalah kemenangan teknis bagi Belanda. Rakyat yang tunduk, bukan karena setuju, tapi karena terpaksa. Setiap ada kesempatan, benih-benih perlawanan selalu muncul, bahkan hingga masa revolusi Indonesia tahun 1945. Aceh juga membuktikan bahwa teknologi militer modern tak selalu bisa mengalahkan kekuatan ideologi. Dalam kasus ini, agama, kehormatan, dan tanah air menjadi senjata yang sama efektifnya dengan senapan dan meriam. Namun perang ini juga menunjukkan pentingnya strategi dan kesatuan. Salah satu kelemahan utama adalah konflik internal antar Ule Balang, serta tidak adanya sistem logistik dan komunikasi terpadu. Belanda memanfaatkan ini untuk memecah kekuatan Aceh secara perlahan. Tetapi tetap, sejarah mencatat, Aceh adalah daerah yang paling lama dan paling gigih melawan penjajahan Belanda. Sebuah perlawanan terakhir Nusantara yang tak pernah benar-benar padam.
Perang Aceh bukan sekadar catatan peperangan dalam buku sejarah. Ia adalah kisah tentang tekad, tentang mempertahankan harga diri, dan tentang perlawanan yang melebihi batas waktu. Dari serangan frontal hingga gerilya hutan, dari diplomasi hingga pengkhianatan, semuanya tercermin dalam satu kisah besar, bahwa Aceh tidak tunduk begitu saja. Lebih dari 1 abad telah berlalu. Namun semangat para pejuang Aceh masih hidup. Di balik puing-puing benteng Belanda dan masjid tua yang sunyi, masih terpatri semangat perlawanan yang tidak luntur dimakan zaman. Hari ini, kita mengenang mereka bukan hanya sebagai pejuang bersenjata, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Mereka yang memilih jalan terjal demi masa depan yang lebih merdeka. Dan dari Aceh, kita belajar bahwa kebebasan selalu layak diperjuangkan, meski dengan pengorbanan paling besar. Inilah kisah terakhir dari perlawanan Nusantara melawan penjajahan. Sebuah bab yang menutup era, namun membuka jalan menuju kemerdekaan. Ini adalah Perang Aceh. Ini adalah warisan kita.